adab membaca surah itu kan tertib. Habis tertib, rakaat pertama lebih banyak daripada rakaat kedua. Rakaat kedua lebih banyak daripada rakaat ketiga. Begitu selanjutnya. Tapi kalau kita buat 3 rakaat 1 salam, ini nanti bisa sungsang deh. Rakaat pertama sabihis, rakaat kedua al-kafirun, itu pas tuh. Tapi rakaat ketiganya balik lagi panjang. 3 surah dibaca. Kalah al-kafirun tadi yang dibaca di rakaat kedua. Nah, itu banyak kita jumpa. Maka kalau sholat witir 3 rakaat 1 salam, rakaat ketiga itu cukup al-ikhlas saja, selesai itu. Sabbihis, al-kafirun, al-ikhlas. Kalau 3 rakaat 1 salam. Tapi kalau 3 rakaat 2 salam, apa itu? Rakaat pertama sabbihis, rakaat kedua al-kafirun. Habis itu salam dia. Bangkit dia untuk rakaat ketiga, dibacanya 3 surah tadi. Karena sudah berjarak, tak ada masalah mengambil surah yang panjang lagi. Karena sudah berpisah dia dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal wa fataha abwabal barakah bil ukhuwati wal jamaah. ثم وعد للمتقين والصالحين والتائبين الجنة. نشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام على آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. الصلاة والسلام على آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه إلى يوم الدين. Alhamdulillah, pertama memuja dan memuji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bahas hadis terkait dengan salat witir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-witru haqqun wa laysa biwajib. Faman ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Waman ahabba ayyutira bi thalathin falyaf'al. Waman ahabba ayyutira bi wahidah falyaf'al. Jadi ada perintah melaksanakan sholat witir. Yang kita paham, fungsi di antara sekian banyak sholat sunnah itu adalah menyelamatkan kita jika nanti timbangan amal itu 1000, kosong-kosong misalkan, atau 1-1. Ketika amalan dengan dosa itu sama, pahala dengan dosa itu sama, maka disitulah amalan sholat sunnah, puasa sunnah itu dapat menyelamatkan kita. Karena dia menambah timbangan amalan kebaikan. Maka tak bisa kita menganggapnya sunnah saja. Kalau sunnah kan tidak dilakukan, tidak ada masalah. Sunnah ini tidak dikerjakan juga tidak apa. Karena dia paham dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak dosa. Tapi fungsinya luar biasa. Dia bisa memberikan timbangan kebaikan, menambah timbangan kebaikan. Dan mungkin banyak orang selamat karena banyak amalan-amalan sholat sunnah. Dan di antara sekian banyak sholat sunnah yang baik untuk kita lakukan adalah sholat sunnah witir. Yang disampaikan, faman ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Siapa yang mau melaksanakan sholat witir dengan 5 rakaat, lakukan.
Wa man ahabba yutira bi thalathin falyaf'al. Siapa yang mau salat witirnya 3 rakaat, lakukan. Wa man ahabba yutira bi wahidah falyaf'al. Dan siapa yang mau salat witirnya 1 rakaat saja, lakukanlah. 1 rakaat. Jadi 1 rakaat itu bukan pilihan daripada ndak gitu. Daripada ndak witir, satu pun jadilah. Jadi memang ada boleh. Bukan bahasanya kalau dikiaskan dengan sholat mungkin ya. Kalau bisa tegak, kalau tidak bisa duduk, kalau tidak bisa baring, kalau tidak bisa syarat daripada tidak sholat, itulah mungkin bahasa. Tapi kalau witir ini tidak, memang dikasih pilihan. Jadi 1 rakaat itu pun sudah cukup. Kalau mau 5 boleh. Berapa banyak ya? Kalau kita baca dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang paling banyak sholat witir itu jumlah rakaatnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli minal lail 11 rakaat. Rasulullah itu paling banyak sholat witirnya di malam itu 11 rakaat. Jadi maksimal 11. Kalau mau nambah ganjil lagi berarti menjadi 13. Mungkin ada mazhabnya yang lain. Tapi dalam hadis ini 11, paling banyak 11. Jangan sempat witir buat isya enggak. Sama kasusnya dengan orang minta nasihat, Ustaz, kasih saya amalan biar murah rezeki. Dibaca Ustaz tuh ternyata ada amalan sholat duha. Sholat duha melancarkan rezeki. Betul, rutin dia duha. Tapi zuhur enggak. Duha rajin dia. Sholat zuhur enggak. Kenapa enggak? Karena dia cuma minta murah rezeki. Dan murah rezeki itu sholatnya bukan sholat zuhur. Sholatnya sholat duha. Maka dia sholat duha tapi tidak zuhur. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan detail betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita terkait dengan sholat witir ini. Yang mau sholat witir dengan 3 rakaat, maka ayatnya pun disampaikan. Yaqra fil awal ba'dal fatihati sabbihisma rabbikal a'la. Yaqra fil ula ba'dal fatihati sabbihisma rabbikal a'la. Jadi diajarkan juga ayatnya. Wa fi tsaniyah qul ya ayyuhal kafir. Wa fi tsalitsah qul huwallahu ahad wal ma'udatain. Dan ini riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra dzalik. Nabi membaca itu. Jadi Bapak Ibu, kalaulah surah ini sudah diajarkan kepada kita, tentu kalau bisa inilah yang terbaik. Sama seperti sholat duha ya. Tapi kalau sholat yang tidak terkait dengan waktu, misalkan tahiyatul masjid, kan ada waktunya. Sholat sunnah wudu, itu kan ada waktu. Maka surah yang paling bagus dibaca itu surah langganan. Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Surah yang paling bagus untuk dibaca di sholat-sholat yang tidak ada waktunya. Tapi kalau ada yang ada waktunya terkait dengan ini, tentu ada himbauannya. Kalau tak hafal, jangan pula tak sholat witir. Ya. Saya tidak sholat witir, Pak Ustaz, karena tidak hafal saya sabbihis. Boleh dia diganti surah yang lain. Sabbihisma rabbikal a'la, qul ya ayyuhal kafirun, kemudian qul huwallahu ahad. Wal ma'udatain. Tapi ada juga Pak yang meringkas ini. Jadi 3 rakaat itu, rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq, rakaat ketiga qul a'udzu birabbin nas. Yang penting sholat. Kalau ada bahasa yang penting sholat, ayat itu. Lalu ketika kita melaksanakan sholat witir ini 1 rakaat, maka ambil surah yang terakhir saja. Digabung saja 3 surah. Kalau dia 1 rakaat.
Kalau dia 3 rakaat, apa surutannya? Sabbihis, Al-Kafirun, sama 3 surah. Tapi ada perbedaannya terkait dengan 1 salam atau 2 salam. Karena ada juga yang membuat witir 3 rakaat ini 2 salam ya. Ada juga yang membuat witir 3 rakaat itu dengan 1 salam dan 2 salam. Dan yang kedua itu ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yufassil baina syafi wal witr. Kalau diambil hadis Ibnu Umar, Rasulullah kalau sholat witirnya ganjil, dia memisahkan yang genap dengan yang ganjil. Berarti kalau 3 rakaat, dipisahkannya yang genap sama yang ganjil. Salam yang pertama 2 rakaat, salam yang kedua 1 rakaat. Berarti 3 rakaat itu 2 salam. Itu hadis Ibnu Umar. Kalau dengan konsep ini, itu pas. Rakaat pertama Sabbihis, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga itu kulhu dengan ma'udhatain. Itu pas. Yang menjadi diskusinya jika dia 1 salam. 1 salam ini apakah ma'udhatain itu dibaca di yang ketiga ya? Karena dalam pembahasan adab membaca surah itu kan tertib. Habis tertib, rakaat pertama lebih banyak daripada rakaat kedua. Rakaat kedua lebih banyak daripada rakaat ketiga. Begitu selanjutnya. Tapi kalau kita buat 3 rakaat 1 salam, ini nanti bisa sungsang deh. Rakaat pertama Sabbihis. Rakaat kedua Al-Kafirun. Itu pas tuh. Tapi rakaat ketiganya balik lagi panjang. 3 surah dibaca. Akalah Al-Kafirun tadi yang dibaca di rakaat kedua. Nah, itu banyak kita jumpa. Maka kalau sholat witir 3 rakaat, 1 salam, rakaat ketiga itu cukup Al-Ikhlas saja, selesai itu. Sabbihis, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Kalau 3 rakaat 1 salam. Tapi kalau 3 rakaat 2 salam, apa itu? Rakaat pertama Sabbihis, rakaat kedua Al-Kafirun. Habis itu salam dia. Bangkit dia untuk rakaat ketiga, dibaca dia 3 surah tadi. Karena sudah berjarak, tak ada masalah mengambil surah yang panjang lagi. Karena sudah berpisah dia dengan salam itu. Tapi ada juga yang mengamalkan, tak pakai itu. Sabbihis itu dibaginya 3 rakaat. Jadi memang macam-macam. Sama dengan pertanyaan itu terkait dengan surah sajadah di hari Jumat. Idealnya kan kalau kita baca hadis-hadis itu, di hari Jumat itu baca ayat surah sajadah. Habis itu surah Al-Insan. Itu idealnya. Tapi dalam prakteknya di lapangan, macam-macam juga. Sajadah itu dibuatnya untuk 2 rakaat subuh itu. Ada yang tak tuntas saja. Asal dah jumpa ayat sajadah itu ada. Berikutnya pendek-pendek aja dibaca. Kalau istilahnya tak penuh ke atas, penuh ke bawah jadi lagi. Malah yadruku kullu, la tadruku kullu istilahnya. Kalau tak bisa semua, jangan tinggalkan semua. Daripada tak dibuat, kalau pertimbangan daripada tak buat, tentu tak ada masalah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini hadis. Waktu sholat itu kapan? Ba'dal isya. Setelah sholat isya, bolehlah kita buat. Ada hadis dan itu dibuat oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu witirnya setelah isya. Abu Bakar itu witirnya setelah tahajud. Jadi yang manapun yang kita ambil waktunya, afdol juga. Jangan sempat karena ingin bersama dengan tahajud, kita paksakan dia bersama tahajud. Bangun dia sudah jam 1 itu, tapi kalau belum masuk waktu tahajud dirasa ya tidur dia lagi. Baru tuh bangun berikutnya jam 6. Witir lewat, tahajud lewat, subuh pun udah mau habis. Jadi ibadah ini konsepnya mana yang mudah. Kapan yang mudah kita buat lakukan. Kalau sholat-sholat sunnah, apalagi yang witir ya.
Jadi kalau mudah bagi kita habis sisa langsung witir silakan. Selesai witir masih boleh kita sholat sunnah, masih boleh. Tidak ada ulama kita yang melarang. Walaupun ada pemahaman, sholat witir itu adalah sholat terakhir. Jadi dianggap kalau udah terakhir, tidak boleh sholat lagi. Jahat betul lah witir itu kan. Awak mau sholat pun tak dikasih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kaji kita terkait dengan sholat witir ini. Kita berharap karena Rasulullah SAW terus melakukannya, tak pernah meninggalkannya. Bahkan Rasulullah mewajibkan salat witir bagi dirinya. Artinya apa? Ada keutamaan yang luar biasa di salat witir ini. Di antara salah satu keutamaan itu adalah hati bersih. Insya Allah kalau orang mengamalkan salat witir ini, tak akan mengatakan orang yang jual es itu macam-macam. Ya. Jadi bersih hatinya. Tak akan aneh-aneh cakapnya. Kalau dia merutinkan mengamalkan ini. Ini Allah alam demikian kaji kita pada sore ini. Insyaallah Allah berikan kepada kita kekuatan untuk melaksanakan salat sunnah witir dan Allah berikan akhir dari kehidupan kita akhir yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wa kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.